Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Syakur dari Guide Insight. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir saya setelah saya mempelajari di minggu-minggu ke belakang dengan akan memperjelaskan kasus dari Carnegie Nichols yang disingkat dengan KNN. Nah, di sini KNN itu apa? KNN itu adalah sebuah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. KKN ini bekerja mencari tetangga terdekat dari suatu data yang baru, lalu mengambil label dari nilai-nilai tetangga terdekat tersebut untuk menentukan label atau nilai yang tepat untuk data yang baru. KKN ini bergantung pada jarak antara data yang satu dengan menentukan data terdekat. Jadi semakin jaraknya antara data tersebut semakin dekat, maka semakin tinggi kemungkinan data tersebut memiliki label yang sama atau data yang nilai yang mirip. Contohnya saya memiliki 4 kamar. Di ketiga kamar ini telah diisi dengan satu orang. Lalu di kamar yang ini itu kamar kosong. Nah, bila mana di tetangga itu ada satu orang, satu orang, satu orang, dan satu kamar itu kosong, maka nanti kamar yang kosong ini akan mengambil sampel atau rata-rata dari nilai kamar-kamar yang isinya satu tersebut. Maka nanti yang kosong ini bisa memiliki label yang sama dengan kamar-kamar yang sudah diisi tersebut, yaitu dengan satu orang. Nah, di sini ada algoritma. Sebenarnya algoritma KNN itu sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun ketika datanya itu terlalu besar atau terlalu banyak, yang paling sangat minusnya itu pemrosesannya itu cukup lama. Itu kekurangan dari algoritmanya. Jadi semakin besar datasetnya itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya itu KRE itu terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari persiapan data, ada yang menghitung jarak, memilih tahap terdekat, menghitung label kelas mayoritas, memprediksi label atau nilai, dan evaluasi performa. Lalu di sini saya membuat diagram airnya, mulai dari input instalasi nilai K dan data pengujian, lalu memproses. Selanjutnya itu lewat data pelatihan, lalu menghitung jarak antara data pengujian dan setiap data pelatihan. Sudah proses ini akan langsung ke urutan data dalam urutan menaik. Jadi urutan jarak dalam urutan menaik itu akan mencari urutan yang di bawah. Nah, sesuai dengan proses ini akan mengambil nilai K, utama yang terdekat. Lalu menghitung label kelas mayoritas dan terdekat itu. Setelah menghitung, lalu akan diprediksi kelas data pengujian tersebut. Nah, setelah prediksi sudah pas, maka langsung ke output prediksi kelas dan dinyatakan selesai. Nah, modifikasi apa aja yang saya gunakan ini? Di sini saya akan memodifikasi nilai input dari string dataset, info the training set, dan dataset dengan nilai input berbeda dari X dan Y. Nah, di slide selanjutnya, di sini juga saya akan memperlihatkan program yang akan diubah nilai-nilainya dan saya akan memperlihatkan keakurasiannya dari visualisasi gambar, diagram RGB, dan setelah saya ubah-ubah nilainya yang dipanggil sama saya. Kita coba lihat programnya. Di sini saya sudah memperlihatkan programnya, yaitu seperti ini. Nah, programnya itu seperti ini. Di sini saya memiliki dua contoh, ini satu, yang ini yang dua. Nah, di sini kita coba lihat ya. Di sini kita coba lihat untuk membandingkannya. Di sini, nilai yang pertama itu saya memasukkan nilai X dan Y-nya itu dengan presisinya itu 0,55 dengan random state-nya itu 0. Dan di sebelah sini saya menggunakan X dan Y-nya itu presisinya itu 1 dengan random state-nya itu 0. Nah, untuk hasilnya ini seperti ini ya, ini algoritmanya terus mengumpulkan data, lalu fitur scaling, ada
remote, dan ini kode-kodenya, dan ini KM 5. Nah, sudah sampai ini adalah tingkat prediksinya. Coba kita lihat yang ini ya. Yang ini juga sama, namun berbeda dengan nilai jumlahnya. Di sini bisa kita lihat nilai prediksi dan akurasinya itu di 0,89. Sedangkan yang di sini itu lebih akurasi, yaitu 0,1. Tetapi kita lihat diagramnya, di sini kita lihat juga diagramnya. Bisa kita lihat perbedaannya, di sini hanya mempunyai data satu titik merah di warna merah. Dan di sini ada warna hijau di sekeliling warna merah ini. Beda dengan yang ini. Ini banyak titik di warna yang merah. Di sini juga ada titik warna merah di warna yang hijau. Di sini juga ada hijau di warna yang hijau. Apa itu artinya? Titik yang merah di dalam yang merah itu udah menentukan keakurasiannya itu sudah tepat. Bila mana ada warna merah di warna hijau itu menandakan akurasinya itu belum tepat. Kadang juga bisa diartikan seperti belum tepat padahal itu sudah tepat seperti itu. Dan sebaliknya bila hijau ada di titik warna merah. Ini cuma satu. Kenapa? Yaitu ini perbedaannya kita mengambil datanya cuma sedikit. Ini cuma satu ini. Cuma sedikit dan sebelah sini ini mengambilnya yang banyak. Bisa sampai ratusan. Maka data yang ini dengan data yang ini bila dibandingkan itu lebih efektif yang ini. Kenapa? Karena yang ini cuma memprediksi dengan data sedikit. Bila yang ini memprediksi data yang banyak. Contohnya yang seperti ini. Di sini akurasinya paling tinggi. Di sini akurasinya paling rendah. Tapi lebih efektif yang ini. Karena ini real. Banyak data yang diakurasikan. Bila ini cuma sedikit. Contohnya seperti ini aja. Saya memprediksi eh, misalnya saya memprediksi botol aqua di dalam kulkas. Botol aqua itu saya udah prediksi. Tadi satu kardus itu isinya cuma cuma berapa biji doang. Sudah keprediksi karena sedikit. Tapi bila datanya banyak atau isi kardusnya itu mempunyai banyak botol, saya akan menebak itu dengan akurasi. Kadang ada sedikit eh, sedikit tidak akurasi dan ada juga yang akurasi. Makanya data yang ini, ini tidak efektif karena memprediksinya itu yang mudah, cuma beberapa data doang. Bila yang ini prediksi banyak data, bisa memprediksi ratusan data. Bila yang ini cuma satu data, maka belum tentu ini bila ini dikasih data banyak, belum tentu bisa memprediksi seakurat itu, yaitu seakurat 1,0. Dan yang ini, walaupun ini datanya banyak, ini tidak jauh beda dengan nilai akurasinya, yaitu cuma beda persekian titik koma nol doang. Nah, saya juga mempunyai perbandingan gambar seperti ini. Nah, di sini bisa saya contohkan ya. Misalkan saya di sini X-nya itu tesisnya itu 0,0,21. Dan di sini X-nya juga 0,01 dengan random state-nya 3. Ini random state-nya itu juga 3. Dan di sini tesisnya itu 0,80. Namun random state-nya itu 0. Nah, ini hasil eksperimennya. Ini ada beberapa data yang dites nilainya. Di sini juga ada beberapa data nilai Y-tesnya. Di sini cuma ada 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apalagi yang sebelah sini ini banyak banget data-datanya. Lalu kita akan bandingkan ini tingkat skor akurasinya yang ini 0,88. Yang ini itu lebih besar daripada yang ini karena ini 1,0 lebih besar. Dan yang ini lebih kecil dari yang gambar ini, namun lebih besar dari gambar yang pertama ini.
Saya bandingkan bawahnya. Bisa kita lihat ya di sini ya. Menurut gambar di sini, ini nilai akurasinya itu bisa terlihat dari sini. Nilai keakurasinya dari data. Dan di sini cuma ada satu dan titik dua di sini. Ini hampir mirip, cuma hampir mirip dari data-datanya. Hanya sebagian terlihat bahwa di sini memiliki akurasi yang sedikit. Ya di sini lihat akurasinya ini banyak. Ada yang hijau, sebelah sini ada yang hijau, di sini ada yang merah, di warna yang warna hijau. Tapi dari ketiga, tiga ini menurut saya itu lebih efektif yang gambar ke satu ini. Kenapa? Karena data yang ke satu ini itu udah memenuhi syarat karena memiliki tidak terlalu rendah data yang dicari dan tidak terlalu tinggi data yang di lainnya. Bila yang ini tidak memenuhi syarat tren karena ini trennya itu datanya sedikit, hanya beberapa data doang. Jadi nilainya akurasinya pasti gede karena nilainya cuma sedikit, lebih gampang gitu. Beda dengan yang banyak ini. Kenapa Bu? Eh, tidak memilih banyak-banyak ini? Karena yang ini itu dianggap datanya itu nanti belajar ya. Jadi mesin itu hanya untuk memperlihatkan skornya. Ini untuk akurasinya di angka 8,9. Maka bila dibandingkan ini itu belum cukup untuk ditrain karena dianggap masih belajar mesinnya. Jadi kesimpulannya itu, walaupun nilainya ini, akurasinya ini, tetapi kita harus lihat apa dulu yang dicari, datanya banyak atau tidaknya, semakin banyak data atau semakin akurasi atau tidak, semakin kecil atau akurasinya, semakin kecil akurasi, apakah datanya itu kecil juga atau banyak. Nah, di sini kita bisa simpulkan, yang datanya akurasinya itu tinggi, belum tentu itu datanya bagus, karena ya dulu data yang dicarinya itu banyak atau sedikitnya. Dan stepnya itu harus sesuai dengan apa yang akan diakurasiin. Nah, di sini jadi kesimpulannya ya, dari kesimpulan dari penjelasan saya di hari ini, itu kesimpulan, jadi kesimpulannya itu semakin dikurangi data trennya, maka semakin kecil akurasinya. Dari akurasi gambar di slide yang sebelumnya itu cocok di gambar yang ke satu. Karena apa? Karena gambar yang ke satu itu memiliki data yang memenuhi syarat dengan skornya itu 0,88. Dan gambar kedua, walaupun akurasinya lebih tinggi dari gambar yang ke satu, yaitu skornya 1,0, namun tidak mewakili akurasinya karena kalian datanya itu sedikit. Dan gambar yang ketiga, walaupun lebih besar dari gambar yang ke satu, tapi datanya kurang untuk di train atau mesinnya masih belajar. Nah, paling cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaiannya, belum lancar atau sebagainya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.